Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam perkuliahan mikrobiologi akuatik. Saat ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kalau di pertemuan pertama kemarin kita banyak membahas tentang mikroorganisme berupa bakteri atau lebih dikenal dengan organisme prokariot. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang mikroorganisme yang sama-sama kecil, ya, organisme kecil, mikroorganisme, tapi lebih besar dibandingkan organisme prokariot, yaitu eukariot. Organisme eukariot. Kita akan coba lihat apa bedanya antara organisme prokariot dan eukariot. Secara umum, kalau organisme prokariot biasanya dia secara ukuran lebih kecil dibandingkan organisme eukariot. Ya. Jadi dari sisi ukurannya dia lebih kecil, ya, kurang dari 5 mm, sedangkan organisme eukariot bisa lebih besar dari 10 mm. Ya, umumnya bakteri itu bahkan ukurannya hanya sampai sekitar mikrometer gitu ya, nggak sampai milimeter. Nah, umumnya kalau organisme prokariot biasanya selalu uniseluler atau bersel tunggal, ya, bersel tunggal. Sedangkan kalau organisme eukariot ada yang bersel tunggal, tapi secara umum dia multiseluler atau bersel banyak. Jadi dalam satu organisme terdiri dari banyak sel, tidak hanya satu saja. Nah, sedangkan tadi yang prokariot seperti bakteri tadi, dia satu organisme itu satu sel saja karena bersel tunggal. Nah, kemudian kemudian kita masuk ke dalam selnya. Untuk organisme sel prokariot, ya, dari sel-sel prokariot tidak memiliki nukleus atau inti sel, ya, tidak memiliki nukleus atau inti sel dan berbagai macam organel-organel lain yang berkaitan yang ada dalam membran. Jadi secara umum organel yang ada dalam organisme atau sel prokariot itu dia lebih sedikit, lebih simpel. Sedangkan kalau organisme sel-sel eukariot dia biasanya memiliki nukleus atau inti sel, kemudian juga berbagai macam organel juga ada di sana. Jadi lebih lengkap, lebih kompleks dibandingkan organisme prokariot. Ya, meskipun tadi ada sama-sama ada yang satu sel, ya, yang prokariot satu sel uniseluler, kemudian eukariot juga ada yang uniseluler, tapi dari sisi kompleksitas, dari sisi kelengkapan lebih lengkap sel-sel milik organisme eukariot. Nah, kemudian masuk ke dalam lagi, di dalam sel itu ada namanya DNA atau materi genetiknya. Materi genetik dari masing-masing organisme yang menjadi pembawa sifat dari organisme tersebut itu dibawa oleh DNA. Nah, tentunya kalau untuk sel prokariot DNA berupa DNA sirkuler atau dia melingkar gitu ya, DNA sirkuler. Kemudian DNA-nya juga tadi karena dia tidak memiliki nukleus atau inti sel, maka dia DNA-nya floating atau ya ada di dalam plasma ya, jadi melayang-layang di dalam plasma, jadi tidak terbungkus ya. Free floating DNA. Sedangkan kalau untuk organisme atau sel-sel eukariot, DNA-nya adalah DNA linear, memanjang sama seperti DNA pada kita, pada manusia, pada hewan itu umumnya DNA-nya memanjang, DNA linear. Kemudian karena DNA itu ada di dalam nukleus ya, ada di dalam nukleus, dan DNA tersebut berasosiasi dengan protein-protein untuk membentuk kromatin ya.
kromatin, nanti dalam membentuk kromosom, nanti dalam kromosom ada DNA. Inilah yang membedakan antara DNA organisme prokariot dan DNA eukariot. Jadi dari sini saja sudah bisa kelihatan kalau DNA pada organisme eukariot dia jauh lebih panjang secara bahasa DNA-nya dia jauh lebih panjang dibandingkan organisme yang prokariot, karena prokariot hanya sekedar melingkar saja, sedangkan yang eukariot dia melinier, tapi dia membentuk satu berpilin melingkar-lingkar, itu membentuk berasosiasi dengan protein, membentuk kromatin, dan satu kromatin disebut sebagai kromosom tadi. Dan satu kromosom nanti isinya DNA-nya panjang, makanya nanti bisa dibedakan ada kromosom 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada posisinya ada di kromosom yang berapa. Kalau manusia itu sekitar berapa? 23 kromosom kalau nggak salah ya. 23 kalau satu, kalau berpasangan kalikan 2. Nah, kemudian untuk sel prokariot itu ribosomnya itu ukurannya kecil, ya. Jadi ribosom itu apa sih? Yaitu masuk organel yang dia berfungsi nanti untuk sebagai salah satu dapurnya DNA, dapurnya ribosom. Ya karena dia akan nanti ada namanya ribosomal RNA. Jadi untuk proses pembentukan protein itu juga diambil dari ribosom tadi. Ya. Kemudian kalau yang eukariot itu ribosomnya lebih besar. Kemudian pada organisme prokariot, ya, dia tidak memiliki sitoskeleton pili. Ya, sitoskeletonnya pili dan kapsul. Jadi dinding sel itu terbuat dari peptidoglikan. Ya, peptidoglikan. Jadi organisme prokariot, sitoskeleton itu fungsinya adalah untuk seperti rangka dari suatu organisme itu adalah kalau rangka kita kan tulang gitu ya. Kalau sel rangkanya berupa sitoskeleton tadi, dia nanti yang akan membentuk sel itu bisa bisa berubah-ubah dan seterusnya, berubah bentuk. Kalau misalkan yang dia tidak memiliki sitoskeleton, bentuknya sama terus, tetap nggak ada perubahan. Dinding selnya tadi terdapat dari peptidoglikan. Kemudian kalau eukariot dia biasanya memiliki sitoskeleton, karena ini sebagai rangkanya dan dia punya peran penting untuk membentuk dalam pembentukan sel. Kemudian ketika sel ini juga, organisme ini ketika akan melakukan perpindahan tempat, dia akan bergerak, itu peran dari sitoskeleton juga penting di sana. Nah, dinding selnya terbuat dari selulosa, jadi beda ya. Kalau yang tadi prokariot adalah peptidoglikan, kalau eukariot selulosa. Biasanya yang memiliki dinding sel siapa kalau organisme eukariot? Biasanya hanya pada sel-sel tumbuhan, baik tumbuhan tingkat rendah sampai tumbuhan tingkat tinggi itu umumnya adalah selulosa, bukan peptidoglikan. Kemudian pembelahan sel pada organisme prokariot dilakukan secara binary fission atau pembelahan ini ya, dia membelah, selnya akan membelah dari satu sel kemudian akan membentuk menjadi 2 sel, binary fission, jadi 2 sel gitu. Nah, sedangkan kalau pada organisme itu akan terjadi secara mitosis atau meiosis. Ya, nanti kita akan coba bahas lebih detail untuk organisme yang eukariot, mitosis itu apa, meiosis itu apa gitu. Jadi ada penjelasannya lebih lanjut lagi. Nah, kemudian terakhir yang membedakan lagi adalah di reproduksi. Kalau organisme prokariot, reproduksi biasanya selalu menggunakan aseksual karena dia tidak kawin.
nggak ada bakteri kawin gitu ya. Bakteri itu ya dia membelah diri tadi dengan binary fission tadi. Sedangkan kalau eukariot ada yang mengalami aseksual dan ada juga yang mengalami seksual. Jadi tergantung dari apa namanya masing-masing organismenya. Ada yang aseksual dan ada juga yang seksual. Ada juga yang bahkan dua-duanya bisa seksual dan bisa aseksual. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi sudah kita bahas di depan sedikit perbedaan antara organisme prokariot dan eukariot. Jadi intinya kalau sel-sel eukariot itu dia memiliki nukleus yang berkaitan dengan membran. Kemudian dari sisi organelnya dia lebih kompleks dibandingkan prokariot. Kemudian memiliki banyak organel dan endomembran sistem ya. Sistem-sistem ada dalam membran seluler, membran selnya. Kemudian tadi dia memiliki sitoskeleton yang untuk fungsi untuk menjaga struktur selnya biar tidak gampang rusak atau berubah. Nah, ini contoh dari sel eukariot. Kalau ini adalah apa? Dia sel hewan ya, sel hewan yang masuk kategori hewan. Kenapa dia masuk kategori hewan? Karena tadi ciri utamanya dia tidak memiliki dinding sel ya. Kalau sedangkan nanti ada sel tumbuhan dia pasti memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Coba kalau lihat dari kita bandingkan dengan bakteri yang kemarin. Kalau bakteri kemarin kan relatif lebih sederhana ya, lebih sederhana, lebih simple, kemudian struktur di dalamnya juga lebih sedikit, organel lebih sedikit. Nah, sedangkan kalau untuk organisme sel eukariot itu jauh lebih kompleks. Mulai dari yang paling luar ini ada membran sel, ya membran sel, kemudian nanti ada berbagai macam organel-organel yang dia berfungsi untuk masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Kemudian ada yang paling utama adalah dia memiliki ini nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel di dalam inti sel nanti ada materi genetik yang berupa DNA. Tadi DNA sudah bukan DNA sirkular lagi, tapi DNA yang sudah yang linear, tapi dia akan membentuk kromatin. Kromatin itu ada kromosom yang menentukan posisi lokasi masing-masing gen itu ada di kromosom mana, itu bisa diketahui di sana. Nah, dalam proses apa namanya pembentukan protein baru ini juga berbeda. Kalau bakteri kemarin kan langsung dan dari apa namanya dari DNA kemudian mengalami proses transkripsi menjadi mRNA, kemudian mRNA menjadi protein melalui proses translasi dan menggunakan ribosom. Nah, kalau yang ini prosesnya ada di dalam untuk proses transkripsi ada di dalam sini, di dalam nukleus. Nanti kemudian terbentuk mRNA. Nah, mRNA dia biasanya sudah dilengkapi dengan berbagai macam apa ada namanya capping dan tail gitu. Jadi di bagian depannya ada cappingnya, kemudian bagian belakangnya ada tail atau bahasa-bahasa adenin yang sangat panjang yang berfungsi untuk biar menguatkan mRNA dia biar tidak mudah rusak gitu ya. Kemudian nanti dia akan keluar dari sini dari nukleus dan terjadinya proses translasi adalah di luar nukleus, dia di dalam ribosom nanti ribosom gabung dengan ribosom RNA dan seterusnya terbentuklah suatu asam amino dan panjang nanti jadi protein. Ya, jadi secara struktur dia jauh lebih kompleks dibandingkan yang prokariot. Nah, ini kalau ini adalah bentuk dari sel tumbuhan. Tumbuhan itu yang paling rendah adalah apa? Mikroalga, kemudian nanti tingkat tinggi jenis tumbuhan-tumbuhan seperti rumput laut, kemudian sampai tumbuhan yang bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tapi kalau kita bicara masalah mikrobiologi ya biasanya yang
paling mungkin adalah di mikro alganya, dari bukan makro alga ya. Jadi kita masih bicara masalah hewan berukuran mikro. Nah, kita lihat di sini dinding selnya itu ada dia ditutupi oleh dinding sel yang terbuat dari selulosa tadi. Jadi bukan peptidoglikan, tidak dengan bakteri yang kemarin kita tunjukkan, yaitu yang umumnya adalah peptidoglikan dan lipopolisakarida. Kalau ini adalah selulosa. Jadi kalau mau memakan mikroalga itu juga harus memiliki enzim yang bisa memecah selulosa. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki enzim yang bisa memecah selulosa itu akan kesulitan. Jadi misalkan hewan-hewan larva ikan ataupun larva udang, dia tidak bisa langsung memakan mikroalga karena dia tidak memiliki kemampuan untuk mencerna selulosa. Yang bisa mencerna siapa? Nah, biasanya adalah dari golongan rotifer, jadi golongan zooplankton. Jadi nanti fitoplankton ini akan dimakan dulu oleh zooplankton, nah, baru zooplanktonnya nanti akan dimakan oleh larva ikan ataupun larva udang. Jadi nggak secara langsung ya, karena dia tidak memiliki selulosa untuk memecah dinding sel fitoplankton tersebut. Ya, jadi kalau dari tadi sisi ukuran eukariot sudah lebih besar, lebih complicated, lebih lengkap, dan karena memiliki banyak organel, memiliki kromosom, kemudian bisa multiseluler. Jadi satu organisme tidak hanya satu sel, tapi bisa terdiri dari beberapa sel. Dan bahkan kalau misalkan untuk hewan tingkat tinggi, dia tidak hanya satu sel, kemudian kumpulan dari beberapa sel saja dia sudah membentuk beberapa organ gitu ya. Dari beberapa organ terbentuklah organisme. Nah, jadi ada dua, yang paling utama adalah hewan dan tumbuhan yang tadi sudah kita tunjukkan perbedaan selnya. Ini organel-organel yang ada dalam organisme eukariot. Jadi sangat banyak sekali, ada sitoplasma, nukleus, mitokondria, kloroplas, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, vakuola, dan seterusnya. Jadi sangat banyak sekali, masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Kita akan coba nanti bahas lebih detail masing-masing peran tersebut. Nah, tadi dari sisi umumnya adalah dari tumbuhan dan hewan, tapi kita bisa melihat sebenarnya kalau dijabarkan lebih dalam lagi, tidak hanya tumbuhan dan hewan yang masuk dalam kategori atau kerajaan eukariot, tapi di sana ternyata ada fungi atau fungi atau jamur, jenis jamur, dan protista. Protista itu kalau bisa katakan seperti hewan-hewan tingkat rendah, hewan yang tingkat rendah, protista ini. Ya, dia bisa dikategorikan ada yang hewan tapi dia bersel tunggal, maka kadang dia dipisahkan, kalau kita klasifikasi dia dipisahkan dari hewan tingkat tinggi gitu. Nah, ini ada beberapa organel-organel yang terikat pada membran, bisa dikatakan sebagai mini organnya. Kalau organ itu kan ada pada organisme tingkat tinggi seperti kita manusia. Organ itu kan ada organ jantung, tangan, mata, dan seterusnya. Tapi kalau organisme eukariot dia nggak memiliki seperti kita, tapi di dalam sel dia memiliki beberapa organ yang seperti organ ya. Jadi organel tadi dia berperan seperti organ karena masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri. Ya, dan strukturnya juga berbeda, perannya juga berbeda. Ini letaknya ada di dalam sitoplasma. Ya, di dalam sitoplasma itu artinya masih di dalam selnya. Jadi terbungkus oleh sitoplasma tadi. Nah, terus bagaimana hewan itu bisa bisa berpindah tempat, ya, bisa bergerak. Ya, jadi organisme eukariot biasanya kalau dia berpindah tempat ada yang bisa
apa ya, crawl itu seperti merambat ya, merambat, merayap, merambat menggunakan pseudopodia. Pseudopodia itu seperti kaki semu, ya. Kaki semu dia seperti kaki kayak merayap-merayap gitu. Padahal dia bukan kaki sebenarnya. Dia masih dalam sel itu, dalam selnya. Kemudian ada yang juga berenang karena dia memiliki flagellum yang seperti flagella itu. Kalau satu namanya satu flagellum, kalau banyak namanya flagella. Dia seperti apa namanya, ya, yang dia berputar-putar itu ya, sebagai motornya lah, penggeraknya itu. Kalau dia akan bergerak dari ekor, kemudian dia akan bergerak seperti itu, membuat sel itu bisa bergerak. Nah, ada juga yang di samping flagella, ada juga yang memiliki silia. Bedanya apa? Kalau flagella biasanya lebih panjang, dia bisa satu saja, satu di bagian ujung sel, jadi ada satu kayak rambut gitu ya, satu ekor lah gitu. Kemudian ada juga yang dua, ada juga yang masing-masingnya di masing-masing ujung itu isinya banyak, ya, itu flagella. Nah, silia itu biasanya dia di seluruh membran sel tadi, di seluruh permukaan membran sel dia rambut-rambut kecil itu silia itu. Biasanya kalau dengan silia itu dia akan bergerak lebih cepat lagi. Ada yang memiliki flagella ditambah silia, maka dia biasanya pergerakannya jauh lebih cepat seperti itu. Nah, ini contoh pseudopodia yang disebut sebagai kaki palsu atau kaki semu tadi. Nah, ini kalau kita lihat, kalau di bawah mikroskop dia seperti seolah-olah seperti kaki yang merambat-rambat ya, bergerak gitu. Padahal dia bukan kaki, dia adalah masih dalam satu sel, kemudian dia bergerak mengikuti arah di mana ada makanan dengan cara kemotaksis gitu. Kemudian dia jadi bentuknya ini tidak apa ya, tidak utuh, apa tidak tetap seperti ini. Dia mengikuti di mana ada makanan, nah, maka dia akan mengikuti pergerakannya seperti itu. Sehingga dia bisa berubah-ubah bentuknya tergantung posisi makanannya di mana itu. Nah, contoh yang paling sering dijadikan untuk pseudopodia ini adalah amoeba. Organisme amoeba yang dia mencari makanan apa namanya, dari bakteri dan seterusnya, ya, amoeba. Nah, ini kalau yang organisme yang memiliki flagella atau flagellum ya, kalau misalkan satu flagellum, kalau banyak flagella gitu. Nah, ini seperti cambuk gitu ya, orang bilang seperti cambuk yang dia ketika dicambuk itu dicambukkan, digetarkan, masuk dia bisa bergerak, bergerak menjadi seperti motornya lah gitu ya. Dia akan menekan untuk sel itu bisa bergerak dengan cambuk ini. Ya, dia bisa single, bisa juga berpasangan di masing ujung sini atau bisa di ujung sini. Dua-duanya ada gitu. Nah, kalau ini yang silia, contohnya adalah siliata, ya, dia memiliki seperti rambut-rambut ini. Jadi kalau flagella kan kayak cambuk panjang itu kan, kalau ini seperti rambut. Tapi dia juga bisa bergerak dengan lebih cepat karena ini masing-masing sebagai motornya, motor penggeraknya. Ya, jadi bisa bergerak lebih cepat. Contohnya adalah siliata. Nah, bagaimana dengan makanannya? Makan untuk organisme eukariot, dia bisa melakukan proses memangsa makan itu dengan cara autotrofik. Autotrofik itu artinya dia menghasilkan makanan sendiri. Nah, siapa yang bisa menghasilkan makanan sendiri ini? Nah, ini biasanya adalah organisme yang dilengkapi dengan organ-organ yang bisa untuk melakukan fotosintesis. Ya, contohnya apa? Seperti mikroalga. Mikroalga itu yang karena dia sama seperti tumbuhan, dia bisa melakukan fotosintesis, dilengkapi dengan
apa namanya yang organ reproduksi. Ya, jadi dia bisa memanfaatkan sinar matahari, kemudian dimanfaatkan UV, sinar UV untuk dimanfaatkan untuk membuat makanan sendiri. Nah, ini adalah autotrofik. Kemudian kalau heterotrofik, nah, ini biasanya untuk organisme yang di luar mikroalga tadi yang dia bisa memanfaatkan sinar UV untuk menjadi makanan. Ini yang heterotrofik biasanya dari tingkat hewan, dari golongan hewan. Nah, ini bisa bermacam-macam. Jadi yang tergantung jenis yang dimakan itu apa. Ada yang karnivor, ada yang herbivor. Karnivor itu pemakan daging, jadi pemakan daging atau pemakan hewan. Herbivor pemakan tumbuh-tumbuhan, omnivor pemakan keduanya, dan detritivor itu pemakan apa namanya limbah atau detritus pembusuk gitu ya. Jadi memanfaatkan sesuatu yang sudah ada untuk dibusukkan dan dia sebagai bahan makanannya dia. Nah, ini dari berbagai macam perbedaan tadi, kita bisa melihat atau bisa menyimpulkan adanya keuntungan dari masing-masing bentuk sel organisme prokariot dan eukariot. Kalau organisme prokariot, dia karena selnya lebih sederhana, maka dia lebih simpel dan mudah untuk tumbuh. Contohnya seperti bakteri. Bakteri itu gampang sekali untuk menumbuhkan bakteri dengan menggunakan media kultur. Bahkan kalaupun nggak ada media kultur, kita cukup dengan air saja itu bisa kita tumbuhkan bakteri mungkin dari satu sel bakteri bisa menjadi ribuan bahkan jutaan sel ya, tergantung dengan apa namanya nutrisi atau hara yang ada di dalam air tersebut atau dalam media tersebut. Nah, sedangkan eukariot ini nggak bisa seperti itu. Ini harus spesial ya, dia harus diketahui dia makanannya apa. Kalau misalkan makanannya nggak cocok, maka dia nggak bisa tumbuh. Itulah rumitnya yang eukariot. Reproduksinya juga jauh lebih cepat untuk prokariot. Kita kalau kultur bakteri satu hari atau 18 sampai 24 jam dari sekali kultur menggunakan jarum Mohs itu bisa mendapatkan ke dalam media cair ya, bisa mendapatkan 10 pangkat 8 sel per mililiter ya dalam waktu 24 jam. Nah, sedangkan eukariot nggak mungkin sampai sebanyak itu. Dia karena dia tadi lebih kompleks, lebih ini proses pertumbuhannya jauh lebih lambat dibandingkan bakteri. Nah, kalau yang ini secara ukurannya ya dia mau bagaimanapun ukurannya sama, nggak akan berkembang ya. Ukuran bakteri ya karena dia sel itu kan membelah diri ya dari antara sel indukan dan anaknya ya ukurannya nanti sama, nggak berbeda. Nah, beda kalau organisme eukariot, nah ini kadang ada perbedaan ketika dia bisa memperbesar diri ya. Jadi kalau yang proses berkembang biaknya dengan seksual, ya dia anakannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan indukannya. Nah, ini terkait dengan pengembangan organel itu ya. Jadi sudah cukup banyak yang mengkaji terkait dengan struktur kemudian juga peran dari masing-masing organel pada organisme eukariot. Ya. Ini sebenarnya dikembangkan dari organel dari prokariot juga. Ya. Jadi masing-masing punya peran. Jadi kalau kita lihat di endosimbion, maksudnya endosimbion adalah suatu organisme prokariot biasanya memakan prokariot yang lebih kecil. Ya. Jadi sama-sama prokariot, tapi dia akan memakan prokariot kecil karena kita tahu bahwa
bakteri itu ukurannya itu berbeda-beda. Ada yang ukurannya besar, jadi ada yang maksimal sekitar 5 mm. Tapi ada juga yang ukurannya sampai apa namanya 0,0, atau 1 mikrometer, kan jauh sekali. Nah, biasanya yang besar itu nanti akan memakan yang kecil. Nah, itu endosimbion. The small prokaryote jadi dia memakan ada juga bakteri yang sifatnya sebagai apa namanya pemangsa itu ya, sebagai pemangsa bagi organisme bakteri yang lebih kecil. Ya. Jadi contohnya adalah Dilophobrium. Dia ukurannya jauh lebih besar, kemudian dia akan memangsa bakteri-bakteri yang lebih kecil. Ya. Dia tidak memanfaatkan, kalau yang lain yang lebih kecil kan dia memanfaatkan dari hara gitu, dari makanan nutrisi yang ada di media. Tapi kalau Dilophobrium dia akan memangsa makanan bakteri-bakteri yang lebih kecil. Jadi seperti predator gitu. Jadi endosimbion itu adalah itu inside atau di dalam, simbion itu teman gitu. Jadi yang ada di dalam bakteri. Intinya apa kalau simbion itu? Jadi kadang suatu organisme dia membutuhkan peran dari organisme yang lain, ya, peran dari organisme yang lain, dan masing-masing memberikan manfaat. Jadi saling bersimbiosis ya, antara host maupun simbionnya itu saling memberikan manfaat. Kalau misalkan dia tidak memberikan manfaat, berarti dia dikatakan sebagai parasit gitu ya. Jadi bukan sebagai simbion tapi sebagai parasit. Nah, nah ada beberapa apa namanya bakteri dia yang bersimbiosis dengan hewan-hewan eukariot, bahkan tidak hanya hewan, tumbuh-tumbuhan. Misalkan ada bakteri yang dia bersimbiosis dengan makroalga gitu, dengan rumput laut atau dengan spons. Biasanya masing-masing baik bakteri maupun sponnya ini akan memberikan peran yang sama. Artinya misalkan spon ini memiliki kemampuan sebagai anti kanker. Nah, biasanya bakteri yang simbion yang ada di dalam spon tadi juga dia memiliki kemampuan sebagai anti kanker dan memiliki zat-zat tertentu yang sama dengan hostnya. Nah, inilah salah satu karakter dari simbion. Maka biasanya kalau seseorang itu mencari bahan-bahan senyawa aktif itu dari hewan-hewan atau dari organisme laut, yang dia mungkin untuk uji pertama menggunakan organisme tersebut atau apa namanya misalkan dari spon gitu ya. Jadi akan diuji apakah spon ini memiliki aktivitas sebagai anti kanker atau sebagai antivirus dan seterusnya. Kemudian ketika hasilnya sudah positif, oh ternyata benar dia sebagai anti kanker A atau kanker misalkan kanker payudara seperti itu. Untuk pengembangannya dia tidak terus-menerus menggunakan organisme itu, menggunakan spon itu, tapi dicari simbionnya. Bakteri yang ada dalam spon, entah bakteri ataupun jamur, terserah, yang dia bersimbiosis dengan spon tadi, kemudian yang memiliki karakter yang sama, memiliki sifat yang sama, menghasilkan senyawa aktif tertentu. Nah, itulah yang akan dikembangkan. Sehingga bukan mengembangkan dari organisme asalnya, gitu, dari hostnya, itu bukan. Karena nanti berkaitan dengan apa namanya keberlangsungan atau keberlanjutan spon tadi. Kalau misalkan semua mengambil itu nanti dia akan punah, ada lagi, sehingga yang diambil adalah simbionnya. Nah, ini contohnya adalah chlorella. Ini chlorella, ini di dalam chlorella ada ini amoeba, yang paling luar ini adalah amoeba. Nah, amoeba ini kemudian dia memakan chlorella. Chlorella ini ada di dalam amoeba. Nah, ini saling bersimbiosis antara amoeba maupun chlorella. Ya, bagi amoeba dia akan mendapatkan nutrisi makanan dengan memangsa chlorella tadi. Jadi seperti dimangsa gitu ya. Nah, kadang kita kalau mengambil ini ya kita ambil dari dalam amoeba, kita menemukan chlorella tadi. Chlorella sebagai endosimbion bagi endosimbiosis bagi
amoeba sebagai makanannya bagi amoeba gitu ya. Baik, sepertinya untuk pertemuan kita pada hari ini saya kira cukup ya. Jadi kita sudah membahas tentang organisme eukariot. Nanti silakan jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan atau bisa chat di kolom komentar nanti jika ada yang kurang atau ada kesalahan dalam informasi nanti bisa kita perbaiki gitu ya. Jadi mohon saran dan masukannya dari teman-teman semua yang menyimak video ini. Jika ada yang baik silakan diambil, jika ada yang salah keliru maka silakan mohon masukannya dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.